Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal insana min 'alaq wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kepada Allah. Berkat hidayah dan berkat pertolongannya jugalah pada hari yang ke-16 bulan suci Ramadan tahun ini kita telah berhasil pula melaksanakan kewajiban kita saum Ramadan. Waktu cepat berlalu. Sudah 16 hari bulan suci Ramadan tahun ini kita lalui dan kita laksanakan kewajiban kita sebagaimana tuntunan Allah. Kalau di dalam lembaga pendidikan, saat ini adalah saat di mana sudah dilakukan ujian tengah semester, karena separuh dari semester telah kita lalui. Dengan 16 hari kita laksanakan saum Ramadan, maka sudah waktunya kita melakukan evaluasi. Apakah hari-hari yang kita lalui selama 16 hari ini berhasilkah bulan suci Ramadan atau saum Ramadan kita laksanakan atau tidak? Secara jujur kita akui, kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Mungkin di antara kita ada yang sudah berhasil secara sempurna dia melaksanakan kewajiban tersebut. Mungkin sebahagian lain masih belum sempurna. Terdapat kelemahan-kelemahan di sana-sini. Oleh sebab itu masih ada kesempatan 2 minggu lagi, atau sekitar 13 sampai 14 hari lagi, untuk menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 16 hari yang pertama. Secara jujur pula kita akui bahwa untuk menahan dan mengendalikan makan dan minum atau hawa nafsu makan dan minum, saya yakin para jamaah berhasil. Mungkin berhasil 100%. Tetapi barangkali yang agak berat dan yang sulit adalah mengendalikan mulut, mengendalikan mata, mengendalikan pendengaran, dan mengendalikan keinginan atau nafsu. Ini yang paling berat. Makan dan minum secara fisik dapat kita melakukan dan mengendalikannya. Tetapi unsur-unsur yang tadi tidak mudah untuk mengendalikannya. Dan itu sangat tergantung sampai sejauh di mana kekuatan iman kita. Sekali lagi para jamaah, salah satu sasaran utama dari saum Ramadan adalah mengendalikan hawa nafsu yang saya sebutkan tadi. Dan itu tidak mudah. Biasanya semakin larut bulan suci Ramadan atau semakin akan berakhir bulan suci Ramadan, seharusnya modal yang kita peroleh selama 2 minggu pertama harus kita dapat gunakan untuk modal berikutnya, menyempurnakan hari-hari berikutnya saum Ramadan akan kita laksanakan. Dan pada hari-hari berikutnya terdapat berbagai macam hal-hal. Kalau dapat kita kategorikan menjadi 4 momen strategis
Ini sebenarnya menjadi sasaran utama di dalam bulan suci Ramadan untuk mencapai takwa. Tetapi sayang sebagian besar umat kita, saudara-saudara kita, semakin akan berakhir bulan suci Ramadan, justru momen-momen strategis itu dilupakan. Yang menjadi sasaran adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Keempat momen strategis tersebut, yang pertama adalah nuzul Quran. Suatu momen yang strategis bagi kehidupan seorang mukmin. Yang kedua, Lailatul Qadar. Yang ketiga, i'tikaf. Dan yang keempat, penunaian zakat fitrah atau zakat. Ini terjadi pada 2 minggu terakhir bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu maka semangat kita yang telah kita peroleh selama 2 minggu ini harus kita gunakan seoptimal mungkin untuk mengambil momen-momen strategis ini. Jika tidak, sayang sekali bulan suci Ramadan tahun ini akan berlalu demikian rupa tanpa ada bekas pada batin kita masing-masing. Untuk itu marilah kita sedikit mencoba melihat keempat momen tersebut. Yang pertama, masalah nuzul Quran. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bainat minal huda." Pada bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut. Oleh sebab itu maka fungsi Al-Quran dalam kehidupan seorang mukmin adalah yang pertama sebagai petunjuk, sebagai hudan, sebagai jalan hidup atau pedoman hidup. Karena di dalam menjalani kehidupan tanpa ada suatu petunjuk, suatu pedoman, suatu jalan, tentu akan kita sesat di dalam menempuh kehidupan itu. Maka Al-Quranlah bagi seorang mukmin yang dijadikan sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran itu berfungsi sebagai penjelas atau bainat, penjelas dari petunjuk yang diberikan oleh Allah tersebut, agar petunjuk itu betul-betul dimengerti dan dipahami oleh seorang mukmin dan dapat dia laksanakan. Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda yang membedakan antara halal dan haram, membedakan antara hak dan batil, membedakan antara mukmin dan kufur, membedakan antara Islam dan non-Islam. Al-Quranlah yang menjelaskan itu. Dan yang keempat adalah sebagai peringatan, zikir. Bagaimana kehidupan ini harus ditata. Bagaimana kalau musibah itu datang, bagaimana seorang mukmin harus mengantisipasinya. Al-Quran memberikan petunjuk untuk itu. Yang kelima adalah sebagai pembawa berita gembira, sebagai rahmat. Dan yang keenam adalah sebagai asy-syifa, sebagai obat. Ini fungsi Al-Quran. Alangkah sangat tragisnya apabila seorang mukmin tidak memahami dan tidak mengerti, apalagi tidak bisa dan tidak tahu membaca Al-Quran. Apa yang akan kita lakukan dalam hidup kalau hanya sekedar mendengar dari mulut ke mulut? Oleh sebab itu maka fardu ain atau wajib ain bagi setiap mukmin untuk mengerti, mempelajari, membaca Al-Quran. Dan bulan suci inilah Allah memberi kesempatan untuk kita memperdalam Al-Quran tersebut dengan jalan tadarus, menamatkan Al-Quran. Tetapi tidak hanya cukup sampai di sana, harus dimengerti artinya, dipahami, karena dia akan diamalkan. Membaca 2-3 kali tamat adalah suatu hal yang bagus, tetapi akan lebih sempurna dan bagus lagi kalau kita mengerti, memahami apa yang kita baca sehingga kita dapat mengamalkannya. Di samping itu Al-Quran mempunyai kandungan tersendiri. Ada 3 kandungan utama dari Al-Quran. Pertama adalah Al-Quran meletakkan prinsip-prinsip keyakinan, keimanan atau akidah. Keyakinan atau akidah bagi seorang mukmin tidak sama dengan agama apapun di dunia ini.
Islam memiliki ciri yang khusus. Tidak ada agama di dunia ini yang mengatakan Allah itu esa. Beda kita dengan mereka adalah bagi mereka Tuhan itu berserikat. Dan itu yang sangat tidak diterima sebagai seorang mukmin apabila syirik itu terjadi. Prinsip akidah inilah yang akan meletakkan dasar apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Maka yang kedua, kandungan Al-Quran itu adalah dasar-dasar dan prinsip-prinsip bagaimana kita beribadah, melakukan salat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya di samping ibadah-ibadah mafdah tersebut. Sedangkan teknis petunjuk daripada ibadah tersebut dicontohkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Yang ketiga adalah prinsip syariat tabu amalah. Bagaimana tatanan kehidupan ini kita tata dengan baik. Hubungan sesama manusia, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tetangga, sosial, bidang ekonomi, bidang politik, hidup bernegara. Biasanya kalau sudah berbicara mengenai Islam tentang hidup bernegara, maka banyak sekali orang tidak suka. Karena Islam memiliki ciri khas dalam hidup menata kehidupan bernegara ini. Dan negara kita ini bukan negara Islam. Negara kita ini adalah negara sekuler. Ini yang harus kita juga pahami. Dan kita harus pandai-pandai menata kehidupan kita beragama agar kita jangan sampai terjebak dalam kehidupan sekuler tersebut. Prinsip-prinsip inilah yang diletakkan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahaminya agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Itu adalah momen yang pertama. Momentum yang kedua adalah Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, di mana dalam Al-Quran dikatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ini yang harusnya kita kejar pada hari-hari berikut ini. Bukan baju bagus, bukan enak, bukan segala macam, bukan mudik yang kita pikirkan. Ini penyakit mudik, ini penyakit bisa mengarah kepada kemusyrikan sebetulnya. Sebab pikiran kita lebih terkonsentrasi untuk mudik daripada untuk melakukan ibadah. Kita sudah keliru kita itu. Mudik tidak dilarang. Bersilaturahmi bagus. Tapi jangan sampai mengabaikan prinsip-prinsip ini. Lailatul Qadar ini disediakan oleh Allah SWT pada 10 hari terakhir. Dan nilainya Lailatul Qadar tersebut sama dengan 1000 bulan. Kapan bapak-bapak saudara akan mendapatkannya? Kalau tidak dicari dan tidak dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ini yang seharusnya menjadi target kita pada 10 hari terakhir pada suci Ramadan ini. Bukan yang lain-lain. Yang ketiga adalah iktikaf. Alhamdulillah sekarang sudah mulai agak sedikit bermasyarakat iktikaf. 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, mulai tanggal 21, kalau itu 30 hari, kalau tidak 9 hari, kalau 29, maka marilah kita berusaha melaksanakan iktikaf ini. Rasulullah membangunkan seluruh keluarganya untuk melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Dan beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Istilah itu adalah suatu moto itu. Agar betul-betul iktikaf ini dapat dilaksanakan. Mana di antara kita yang melaksanakan iktikaf? Ya sudah tua, enggak kuat lagi. Justru sudah tua itu yang harusnya melaksanakan iktikaf. Sudah dekat dengan kubur. Masjid dekat di depan rumah. Apa kita tidak mau iktikaf, tinggal melangkah saja ke Masjid Al-Huriyani khusus bagi warga kampus. Sayang sekali momen yang sangat strategis ini tidak menjadi perhatian kita semua. Oleh suatu maka pada tahun ini marilah kita coba kita beriktikaf 10 hari. 11 bulan kita berusaha untuk kehidupan duniawi. Kenapa untuk diri sendiri hanya 10 hari disediakan oleh Allah SWT dalam bentuk iktikaf tidak kita ambil kesempatan ini? Sayang sekali kalau ini terliwat begitu saja. Mudah-mudahan iktikaf ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dan momen yang keempat adalah penunaian zakat. Ada dua bentuk zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah untuk zakat diri sendiri, mensucikan diri sendiri. Zakat mal adalah untuk mensucikan diri, harta benda yang kita miliki. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan fatahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salata kana lahum wallahu samiun 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu akan menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha berkata. Ada 3 hal dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah. Kewajiban zakat itu mensucikan harta benda yang kita miliki. Karena di dalam harta benda kita itu ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak fisabilillah. Ada hak-hak yang lain sesuai dengan 8 asnaf. Itu harus kita keluarkan, itu jangan dimakan sendiri. Dan itu tidak besar, hanya 2,5%. Ada yang melakukan zakat ini dengan perhitungan 1 tahun. Ada perhitungan zakat itu sewaktu dia panen, sewaktu dia menerima rezeki. Seperti pegawai negeri, waktu terima gaji sebaiknya dikeluarkan zakatnya langsung. So kalau ditumpuk nanti berat. Sama dengan orang panen padi. Padi itu dikeluarkan zakatnya di waktu panen. Bagi pegawai negeri hasilnya rezekinya adalah setiap bulan. Keluarkan, hitung sudah mencapai 1 nisab belum. Kalau gaji sekarang minimal, ya, pegawai negeri golongan 3A barangkali sekitar 1.800.000 tambah ini dan itu sekitar 2 juta. Di 24 juta setahun. Nah, kemudian coba dikonversi dengan emas 88 gram emas kira-kira. Nah, kalau sudah untuk nisab sudah kena itu. Lebih baik bayarkan setiap bulan 2,5% dari 3 juta atau 2 juta hanya sekitar 25.000. Tidak besar. 25.000 tidak besar itu kalau keluarkan. Kemudian zakat itu diperuntukkan sebagai bagaimana seorang mukmin itu menjalin suatu kehidupan sosial dan kehidupan kemanusiaan. Kita orang Islam itu sering katakan humanity. Tidak manusiawi, sering dia. Apabila terjadi terorisme, Islam itu tidak manusiawi dan lain. Tetapi mereka lupa betapa konsep zakat itu merupakan suatu kemanusiaan yang tinggi. Alhamdulillah sekarang zakat ini sudah mulai bermasyarakat. Mungkin di sana sini masih dapat kelemahan, tinggal kita menyempurnakannya. Mari kita bayarkan zakat kita. Itu yang wajib. Ingat, di samping wajib itu ada lagi infak. Jangan-jangan kita merasa sudah kalau membayarkan zakat ya sudah selesai kewajiban. Tidak, ada lagi infak. Anda tahu, penganut agama Katolik itu 10% dari income kotornya dia keluarkan untuk gereja. Pantas di mana-mana kalau kita lihat gereja itu bagus-bagus, dananya cukup besar. Dan di situ. Oleh sebab itu agar kita tidak menjadi khawatir rezeki kita akan berkurang, zakat itu artinya berkah. Artinya rezeki yang kita berikan zakatnya akan menjadi berkah rezeki yang kita dapatkan itu. Apa artinya berkah? Tenang jiwa itu memiliki uang walaupun hanya 100.000. Itu berkah. Tapi punya uang puluhan juta tapi hati itu tidak tenang. Itu tidak berkah uang itu. Yang kedua, zakat itu artinya tumbuh. Walaupun kita keluarkan 2,5% maka uang itu akan berkembang dia. Yang ketiga, zakat itu berarti bersih, membersihkan harta yang kita miliki itu kalau ada tercemar sana sini. Apalagi di negara kita sebagai pegawai negeri terima zakat dari pajak dan lainnya itu kurang bersih. Maka dibersihkanlah dengan zakat. Yang keempat, arti zakat itu bertambah. Rezeki yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi apa, justru akan menambah rezeki kita ke depannya. Dan terakhir, zakat itu artinya berkembang. Insya Allah harta yang Anda zakatkan, maka harta Anda itu akan berkembang dengan baik. Untuk membuktikannya benar atau tidak kata-katanya, mari kita laksanakan. Tapi dengan syarat ikhlas dan hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Oleh sebab itu tadi panitia sudah mengumumkan zakat fitrah, zakat mal sudah dibentuk panitianya, tinggal menyegerakan atau membayarkan secepat mungkin sebaik mungkin.
Jangan sampai di hari-hari terakhir misalnya besok sudah Ramadan malamnya baru diantarkan panitia, repot itu untuk mencari si penerima zakatnya. Ya. Repot mereka, lebih baik segera mungkin. Walaupun pada bulan ini gaji pegawai negeri dibayarkan setelah Idul Fitri, tapi siapa tahu yang namanya rezeki Allah yang tahu, tidak usah khawatir. Karena rezeki yang sebelumnya masih ada. Demikianlah 4 momen strategis 2 minggu ke depan ini yang harus direbut oleh seorang mukmin. Maka masjid seharusnya semakin lama semakin ramai. Tidak seperti sekarang. Semakin menciut bulan Ramadan, semakin menciut pula jamaah. Ini menandakan bahwa keimanan kita masih lemah. Kalau keimanan kita masih lemah, bagaimana kita bangsa ini akan baik, bangsa ini akan maju dan lain-lain. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita yang lalu. Yang ke depan kita akan berbuat lebih baik lagi. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.